kita semua Bapak dan Ibu, salam kenal dari saya. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Bapak dan Ibu. Saya asli dari Purwodadi Grobogan Bapak dan Ibu. Dari namanya sudah sangat jelas, saya dari desa yang cukup jauh di kota Purwodadi Grobogan, dan saya sekarang tinggal di Salatiga, dan Tuhan menempatkan saya di Universitas Kristen Satya Wacana, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi hari ini saya akan mencoba untuk sharing Bapak dan Ibu, sharing bagaimana pembelajaran daring dan pembelajaran blended learning. Nah, sehingga nanti ini menjadi satu pemahaman yang sama antara kita semua Bapak dan Ibu, sehingga nanti harapannya kita betul-betul bisa memfasilitasi peserta didik kita dengan baik, sesuai dengan harapan kita bersama. Ya, Bapak dan Ibu, saya mengawali dari sebuah harapan begitu Bapak dan Ibu ya. Sebuah harapan yang saat ini menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan di masa-masa yang normal lalu begitu, sebelum COVID-19. Ibu dan Bapak, tuntutan zaman begitu kuatnya, dan kita sebagai aktivis pendidikan pasti perlu terlibat dan mencoba untuk mengimplementasikan ini di dalam pembelajaran kita supaya peserta didik kita juga memiliki kompetensi-kompetensi yang diharapkan di sini Bapak dan Ibu. Tuntutan saat ini Bapak dan Ibu tidak hanya fokus kepada bagaimana mengembangkan pola pikir yang terkait dengan kerja otak kiri kita atau otak kiri peserta didik kita, mulai dari kompleks problem solving, critical thinking begitu. Jadi bukan hanya sampai di sana saja, tetapi sudah mengarah bagaimana seseorang itu menggunakan kemampuan pikirnya untuk masuk ke dalam aktivitas yang namanya kreativitas atau creativity. Jadi di sini sudah mulai bergeser, ya tidak bergeser ya, tetapi sudah mulai mengarah kepada pengembangan otak kiri dan juga otak kanan. Bagaimana peserta didik diarahkan untuk menjadi orang-orang yang kreatif. Karena kreatif itu kaitannya dengan imajinasi, inisiatif, sehingga kaitannya dengan otak kanan. Ternyata itu juga tidak cukup Bapak dan Ibu. Diperlukan keterampilan-keterampilan lain untuk itu. Termasuk bagaimana mereka mengelola ya dirinya dan hubungannya dengan orang lain, kemudian melakukan negosiasi, mengontrol emosi, kemudian melakukan judgement, kemudian melakukan decision atau pengambilan keputusan sampai mengambil kesimpulan dari suatu hal. Ternyata saat ini dibutuhkan bagi masyarakat yang nantinya bisa berkontribusi dan bahkan bertahan dan bahkan bisa maju dibandingkan orang lain. Ini luar biasa tuntutannya. Dan kalau kita melihat progres perkembangan pendidikan kita Bapak dan Ibu, kalau zaman dulu begitu ya, zaman-zaman saya sekolah, kemudian zaman-zaman orang tua saya dan ke belakang, peserta didik itu siap seperti anak burung ini, yang selalu siap menerima apa yang dibawa, ya, apa yang dibawa oleh induknya. Jadi dulu peserta didik ini selalu siap diberi apa saja. Makanya waktu itu slogan yang sangat kuat adalah guru digugu dan ditiru, karena memang betul-betul menjadi satu-satunya sumber bagi peserta didik untuk mengembangkan dirinya. Ini kondisi pada saat itu. Nah, dengan tuntutan sekarang ini yang begitu kompleks, maka pada saat ini diberlakukan begitu Bapak dan Ibu dalam kondisi yang sekarang. Jadi ibarat kita sebagai induk burung tadi, pada saat kita sudah membawakan sesuatu, kita sudah menyiapkan materi begitu, ternyata mereka memikirkan hal yang lain begitu di sini. Kalau ini hanya menunggu dan siap menerima. Tapi sekarang beda sekali Bapak dan Ibu. Semua sudah berubah mengikuti tuntutan saat ini dan mereka luar biasa. Sudah tidak lagi hanya menanti-nantikan apa yang kita siapkan, apa yang akan kita sampaikan. Mereka sudah cukup banyak isinya di sini, sehingga mereka kadang-kadang memikirkan sesuatu yang berbeda,
dari apa yang sudah kita siapkan. Dan ini kita tidak bisa pungkiri lagi, Bapak dan Ibu. Itulah perkembangan zaman dan perubahan cara berpikir anak-anak kita. Kenapa ini bisa terjadi? Bisa kita lihat sekarang, Bapak dan Ibu, begitu banyaknya fasilitas-fasilitas belajar yang sifatnya sudah online, gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu pegang HP tidak hanya bermain game, tetapi mereka sudah bisa mengakses banyak hal lewat YouTube, ya, bisa lewat Facebook, Google Classroom, bisa pakai psikologi, Edmodo, email, banyak sekali. Ada ruang guru, ya. Bahkan ada juga yang sudah menggunakan LMS yang dinamakan sebagai Moodle, Learning Management System Moodle, sudah tersistem yang terpadu begitu. Ini yang membuat mereka memiliki cara berpikir yang berbeda. Pada saat kita masih berpikir pada pola yang lama, menganggap bahwa mereka siap diberi apapun yang kita bawa, maka proses belajar tidak akan berjalan secara baik dan juga tuntutan kekinian yang tadi bisa jadi tidak bisa kita wujudkan. Nah, disinilah Bapak dan Ibu menjadi hal yang perlu kita lihat kembali. Dalam kondisi yang seperti itu, ya, dalam kondisi normal sebelum corona Bapak dan Ibu, dan nanti kita mencoba melihat setelah corona begitu. Akan muncul 4 ruang belajar Bapak dan Ibu. 4 ruang belajar itu kemudian dikategorikan menjadi 2 bagian, ya, masuk ke dalam sinkronus learning atau sinkronus, ya, pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Jadi ini sebenarnya yang sudah terjadi saat corona belum muncul. Begitu luar biasanya pembelajaran itu didesain. Ya, Bapak Ibu, kategori yang sinkronus ini, ya, jadi pembelajaran yang dilakukan secara sinkronus ini dilakukan secara langsung. Bertemu tatap muka seperti ini Bapak dan Ibu. Ini langsung dilakukan. Di waktu yang sama, ya, tetapi bisa jadi tempatnya sama. Ini ruang 1, jadi tatap muka real, tatap muka yang mereka bisa bertemu langsung antara guru dengan peserta didiknya. Tetapi bisa juga, ya, bertemu langsung tetapi dalam dunia maya seperti yang kita saat ini lakukan secara virtual. Tetapi waktu kita sama bertemunya. Dan kita bisa ngobrol, kita berbagi, dan kita bisa diskusi di situ. Ketemu langsung. Sebagai ruang belajar yang kedua. Kemudian bagian yang kedua, yang asinkronus, ya Bapak dan Ibu. Asinkronus itu berarti aktivitas belajar yang tidak mengharuskan mereka ketemu, ya, dalam waktu yang sama. Ya, tetapi mereka bisa belajar secara mandiri. Ada 2 tipe juga Bapak dan Ibu. Mereka bisa belajar mandiri, ya, sehingga ada set directed di sana bagaimana mereka bisa belajar, ya, dengan media bahan ajar yang sudah kita siapkan, ya, tanpa harus ditunggui. Jadi mereka bisa belajar kapan saja dan di mana saja, mengerjakan sesuatu kapan dan di mana saja. Dan mereka juga bisa melakukan kolaborasi, ya, melakukan kolaborasi tanpa kita harus ada di sana. Dan mereka bisa melakukannya itu bersama teman-temannya. Sehingga sebenarnya ruang belajar sinkronus dan asinkronus ini sudah luar biasa dipikirkan begitu jauh untuk memfasilitasi kebutuhan tadi. Dan inilah yang akhirnya dibalut dalam satu sistem, ya, dalam satu sistem, ya, yang disebut sebagai pembelajaran daring maupun blended learning. Jadi sudah menggabungkan, ya, pembelajaran antara tatap muka dengan online. Dan ini tidak hanya digabungkan Bapak dan Ibu. Nanti jangan sampai kita memiliki pemahaman yang salah. Pokoknya kalau kita sudah online, kemudian ada tatap muka, oh berarti sudah blended learning. Bukan sekedar itu Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal nanti yang perlu kita lihat bersama. Tapi artinya sebelum corona,
orang sudah mulai berpikir ke sana. Bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan langsung, bisa bertemu langsung di ruang belajar satu ini, maupun di ruang belajar yang kedua, dan juga tidak harus bertemu dengan langsung, online misalkan. Ya, disitulah muncul bagaimana pembelajaran daring atau blended learning itu dilakukan. Nah, nanti kita akan lihat, kok ada muncul istilah daring begitu. Nah, kira-kira apa itu daring dan hubungannya apa dengan blended learning. Jadi ini Bapak dan Ibu, tuntutan pembelajaran sudah mulai diarahkan ke sana. Ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa ya, atau apa dan mengapa pembelajaran daring itu Bapak dan Ibu. Jadi ini luar biasanya Indonesia Bapak dan Ibu. Selalu mengadopsi apa yang ada dan memunculkan satu istilah-istilah baru yang kemudian digunakan bersama-sama secara nasional. Bapak dan Ibu, pembelajaran daring ini sebenarnya adalah pembelajaran dalam jaringan. Merupakan istilah yang ada di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di dunia pendidikan, yang sebenarnya juga mengadopsi dari istilah asing yaitu Online Learning System, OLS begitu Bapak dan Ibu. Dan diadopsi oleh Indonesia, dibuatlah dengan istilah daring, dalam jaringan. Kalau pembelajaran daring berarti pembelajaran dalam jaringan. Yang kita punya sistem yang disebut sebagai SPADA, sistem pembelajaran daring. Itu artinya bahwa pemerintah sudah menginisiasi pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan sebutan nama dan itu milik Indonesia begitu. SPADA, sistem pembelajaran daring yang diadopsi dari Online Learning System. Sama gitu. Jadi daring atau OLS itu sama. Tujuannya apa Bapak dan Ibu? Tujuannya karena tadi seperti induk burung tadi, dia sudah membawa sesuatu tetapi yang dipikirkan peserta didiknya sudah beda. Sehingga pembelajaran daring ini sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kualitas pembelajaran yang ingin dilakukan. Sehingga peserta didik tidak hanya menunggu gurunya memberikan dengan waktu yang sama, ditunggu-tunggu, gurunya tidak ada ya sudah. Tidak ada pembelajaran. Tapi dengan pembelajaran daring ini, membuat peserta didik bisa tetap belajar. Meskipun tidak ada guru yang terlihat langsung di sana. Tujuannya ke sana Bapak dan Ibu. Karena tatap muka tidak cukup. Terbatas waktunya dan tempatnya begitu. Apalagi saat-saat corona seperti ini begitu. Kemudian peserta didik tadi Bapak dan Ibu, mereka belajar dari mana-mana. Ya, bahkan anak saya itu yang sejak kelas 3 itu sudah luar biasa menggunakan Google Assistant begitu ya. Dia ngomong apa gitu udah Google udah ngasih semua informasi yang dia butuhkan begitu. Sehingga eksplorasi bisa dilakukan dengan bebas oleh peserta didik kita sehingga mereka mendapatkan banyak informasi yang akhirnya mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Bukan sekedar menunggu materi yang dari guru. Perlu fasilitas online. Sehingga mereka bisa belajar mandiri. Ada di ruang 3 tadi, belajar mandiri. Bahkan dia juga di ruang 4, bisa belajar mandiri dengan temannya. Diskusi dengan temannya. Kapan saja dan di mana saja, tidak dibatasi. Harus nunggu jam sekian ya? Enggak. Tapi semua berjalan dan bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini saya ambil dari Pak Khairuman 2018 yang lalu. Ini yang disebut sebagai pembelajaran daring. Dan apa hubungannya dengan blended learning Bapak dan Ibu? Nah, ini kita akan lihat hubungannya. Kalau daring tadi sudah kita pahami bahwa pembelajaran dalam jaringan, ya pasti kalau dalam jaringan berarti ada koneksi internet di sana, ada fasilitas komputer yang membantu kita, maupun device yang lain yang bisa membantu untuk bisa online di sana, di dalam jaringan. Sehingga bisa belajar secara mandiri. Nah, sekarang hubungannya apa? Bapak dan Ibu, ya, pembelajaran daring, ya, pembelajaran dalam jaringan itu sebenarnya juga menerapkan pembelajaran dengan konsep blended learning. Ini ada 2 sumber yang saya pakai, punyanya POM dan Watson gitu ya.
juga sudah mengadopsi bagaimana pembelajaran blended learning itu dilakukan. Berarti juga menggunakan konsep sinkronus dan asinkronus. Sama persis menggunakan prinsip itu. Bagaimana pembelajaran tatap muka dan pembelajaran online itu kemudian di-blend begitu, diambil. Nah, ini yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Kelebihan dari keduanya. Kelebihan dari tatap mukanya dan kelebihan dari online-nya. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan secara langsung, nah ini dilakukan dengan cara online. Misalkan Bapak dan Ibu akan memberi kesempatan mereka lebih panjang, eksplorasi, bahan-bahan dan sumber yang cukup banyak, maka bisa di-online-kan dengan sumber-sumber yang sudah kita siapkan. Bagaimana mereka belajar, apakah mandiri, apakah kelompok, kita bisa siapkan di sana. Dan ada beberapa hal yang memang tidak bisa di-online-kan. Bagaimana kita menanamkan sikap baik kalau kita hanya melakukan secara online? Bagaimana kita memberikan keterampilan, misalkan main voli, main bola, basket, kalau hanya di-online-kan? Mereka perlu aktivitas langsung yang bisa dilakukan sehingga betul-betul sikap baiknya bisa kita perhatikan, kemudian keterampilan-keterampilan khusus yang harus melakukan itu juga bisa dilakukan, yang mana tidak bisa dilakukan secara daring. Jadi ini Bapak dan Ibu, hal-hal positif atau hal-hal baik dari keduanya itu yang nanti akan dijadikan sebagai bahan yang akan diblendedkan. Kapan harus tatap muka, kapan harus online dengan asinkronus tadi. Sehingga ini yang harus betul-betul dipahami. Bukan sekedar gitu ya. Sekedar ya anak-anak ini ada tugas saya kirim ke grup WA silahkan dikerjakan. Wah, ini saya sudah blended learning. Bukan sekedar itu Bapak dan Ibu, dan nanti ada beberapa tuntutan yang harus dipenuhi selanjutnya begitu ya. Dan besok saya tanggal 17 akan memberikan best practice saya yang sudah saya lakukan bersama dengan tim sehingga nanti bisa menjadi referensi bersama. Jadi ini Bapak dan Ibu, sebenarnya pembelajaran daring juga ya karena konsepnya sama dengan blended learning maka sebenarnya sama, tetapi Indonesia punya nama khusus yang diberikan kepada kita semua yaitu pada sistem pembelajaran daring yang sering kita sebut sebagai pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan. Sinkronus dan asinkronus. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya, ini beberapa aktivitas yang harus dipenuhi begitu. Bagaimana saat mereka harus pas tatap muka begitu. Nah, ini cara-cara lama yang dulu pernah kita lakukan begitu. Dan sekarang sudah mulai beralih pada prinsip bahwa belajar itu ya pusatnya harus ke siswa, tidak lagi bisa hanya mengandalkan aktivitas kita. Semua sudah berpusat kepada siswa. Jadi apa yang kita lakukan semuanya berbasis bagaimana siswa mengerjakan sesuatu dan melakukan sesuatu, bukan hanya memberi saja. Ya, tatap muka mayanya, ya, Bapak dan Ibu, ini saya yakin sudah pernah menggunakan itu dengan video conference dan sebagainya. Kemudian bisa memberikan kesempatan kepada mereka bertemu meskipun tidak ketemu secara langsung. Nah, kemudian yang kolaboratif, Bapak dan Ibu bisa mendesain dalam bentuk diskusi. Nah, ini sebenarnya syarat untuk blended learning-nya harus ada di sana. Tidak hanya menyampaikan ada tugas, kemudian silahkan dikerjakan, kumpulkan, selesai. Harus ada elaborasi, eksplorasi dan elaborasi di sana melalui kegiatan kolaboratif. Diskusi, kolaboratif dalam bentuk proyek, penemuan, ya, ada chat room yang mereka bisa saling diskusi antar siswa, dengan gurunya, sehingga apa yang mereka dapatkan akan berkembang melalui aktivitas itu, gitu. Dan juga mereka bisa belajar secara mandiri dengan bahan-bahan yang kita sudah siapkan. Jadi tidak sekedar pokoknya kirim bahan lewat WA, kerjakan, kumpulkan, selesai, blended learning. Bukan Bapak dan Ibu. Jadi semua sudah dipikirkan, kapan ya saya harus memberikan tatap muka langsung, ngomong, dan diskusi dengan mereka, dan kapan mereka bisa mandiri dengan fasilitas yang disediakan. Ya, tidak hanya kirim buku yang dulunya cetak, kemudian dibuat dalam seri PDF, kemudian dikirimkan pelajari, bukan sekedar itu. Ada aktivitas yang mereka bisa berdiskusi, ada eksplorasi mandiri dan elaborasi lanjutan yang mengantarkan mereka memiliki
pengetahuan yang lebih kuat. Ya, ini Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu mau blended learning, ya meskipun dilakukan dalam tatap muka maupun online, tetap harus ada model-model yang diterapkan di sana. Ada sintak modelnya. Jadi kalau mau problem base, ya betul-betul problem base itu dilakukan dalam aktivitas yang sudah kita siapkan. Secara online pun juga masuk di sana. Dan yang paling penting Bapak dan Ibu, unsur ya hot atau high order thinking skill ini masuk di dalam aktivitas pembelajaran kita yang sudah mengkolaborasikan antara kemampuan kita terhadap teknologi, pedagogik, dan konten itu yang nantinya bisa kita gunakan untuk, nah ini tadi memilih kapan harus online, mana yang bisa dicapai dengan online, mana yang bisa dicapai secara tatap muka. Ya, ini kemampuan di sini nih Bapak dan Ibu. Ya. Technological, pedagogical, content knowledge. Kemampuan menggabungkan teknologi, konten, dan pedagogi dan pengetahuan Bapak dan Ibu. Dan juga sudah mengarah ke sana, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, sudah mengarah kepada bagaimana karakter baik itu tetap ditanamkan di sana, dan pastinya harus kontekstual. Konteks di mana masyarakat atau peserta didik bisa membayangkan minimal, atau bahkan ada di sekitar mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk belajar. Ya, Bapak dan Ibu, komponen ini, hot dan impact ini bisa kita lihat sebenarnya dari dua hal ini. Dari rumusan tujuan pembelajaran maupun dari aktivitas pembelajaran. Nah, ini kadang-kadang kita sudah melupakan ini Bapak dan Ibu, pokoknya kirim tugas, kirim materi gitu, tanpa memperhitungkan bagaimana nanti mereka akan belajar. Nah, ini akan terlihat di sini Bapak dan Ibu. Ini contoh yang rumusan tujuannya. Ya. Jadi pasti mereka menggunakan kata kerja operasional yang sudah pada level C4 sampai C6. Ya. Mulai melakukan analisis, membandingkan, mengevaluasi, sampai meng-create sesuatu. Nah, ini akan kelihatan Bapak dan Ibu sebenarnya. Meskipun daring ya atau blended learning, ini perlu tetap dibuat oleh kita semua. Supaya jelas apa yang mau dicapai. Disinilah yang kadang kita akan itu Bapak dan Ibu. Bahwa segala sesuatu yang akan kita kerjakan dan itu berimplikasi kepada peserta didik, maka kita perlu ya merumuskan itu sampai di mana dan bagaimana. Dan itu harus dirumuskan dengan ABCD Bapak dan Ibu ya, audience, behavior-nya, kondisinya gimana, kemudian degree-nya bagaimana. Sehingga nanti jelas betul capaiannya. Bagaimana itu dicapai, sampai seberapa jauh itu betul-betul sangat terlihat. Nah, hot juga di dalam pembelajaran juga akan terlihat dalam aktivitasnya. Membuat peta pikiran, ya. Nah, ini akan menunjukkan kepada kita bahwa nanti mereka akan ada sesuatu yang dihasilkan. Create, berarti level yang paling atas di taksonomi Bloom yang terbaru. Membuat, gitu. Jadi bukan sekedar pokoknya menyiapkan aktivitas tanpa memikirkan dulu tentang apa yang akan kita capai. Oke. Nah, ini untuk yang tip X-nya. Nah, di tip X itu juga sudah muncul Bapak dan Ibu. Bagaimana peran ICT itu masuk di sana. Ada video, ya, ada PowerPoint di sana yang membantu untuk mensimulasikan hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan secara manual. Misalkan ngomong tentang diagonal ruang, di manakah diagonal ruang itu? Cukup sulit Bapak dan Ibu. Sehingga perlu disampaikan di sana. Belajar tentang bakteri, ya, belajar tentang virus bagaimana. Kita perlu alat bantu ke sana. Nah, disinilah fungsinya. Hal-hal yang positif dari tatap muka dan online ini kemudian bisa dimasukkan ke sana, dan teknologi juga menjadi salah satu pendukung untuk bisa melakukan itu secara baik. Nah, ini beberapa contoh yang perlu kita perhatikan Bapak dan Ibu. Tetap harus ada tujuan yang harus kita rumuskan supaya kita bisa melakukan pembelajaran itu secara baik. Nah, ini juga yang tipek juga sama nggih, ada di sana. Oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, meskipun seperti yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu ya, karena diambil sisi positifnya ya, meskipun nanti dilakukan secara daring ya, maka konsep berpikir kita yaitu belajar yang berpusat pada peserta didik, active learning Bapak dan Ibu. Jadi maupun pembelajaran itu dilakukan secara daring, tapi kita berusaha untuk bagaimana kegiatan itu tetap
memberikan akomodasi atau kesempatan kepada mereka untuk melakukan aktivitas yang berpusat pada mereka. Jadi bagaimana misalkan contoh Bapak dan Ibu? Belajar dari lingkungan saat ini. Kenapa corona begitu ya? Bapak dan Ibu memberikan video tentang corona begitu. Sebenarnya banyak hal yang mereka bisa lihat dari sana. Ya, corona itu apa gitu ya? Kemudian berapa banyak yang sudah terpapar, berapa banyak yang sudah sembuh begitu. Berapa biaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, rata-ratanya gimana penurunannya. Nah, dari situ sebenarnya orang sudah bisa atau peserta didik sudah bisa mengidentifikasi dari sisi matematikanya, dari sisi biologinya gitu. Bisa jadi berdampak kepada ekonomi misalkan. Bagaimana masyarakat sekarang? Ya, ada yang luar biasa naik, tapi banyak juga yang turun secara ekonomi. Nah, bisa dilihat dari sisi ini. Nah, itu artinya bahwa memberi kesempatan kepada mereka untuk ya melakukan sesuatu, bukan hanya menerima materi, ngerjakan tugas, pokoknya ngumpulin tugas, kirim WA, selesai begitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana mereka bisa aktif di dalam pembelajaran dan kita memfasilitasi mereka, Bapak dan Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan, paling tidak ya, paling tidak. Ini kalau kita lihat dari William Harton begitu Bapak dan Ibu. Supaya mereka bisa aktif belajar di dalam ruang maya, ya, meskipun ruangnya maya, maka salah satu yang bisa dipakai adalah modelnya William ini. Mereka ada kesempatan untuk menerima informasi, dan informasi itu sifatnya mendorong mereka untuk terusik sehingga mereka berpikir lebih jauh lagi. Akhirnya mereka akan melakukan sesuatu, ya, doing something untuk mendapatkan sesuatu dan mencoba untuk membahas kalau ada sesuatu yang menjadi hal yang cukup mengusik pikiran mereka. Sehingga mereka melakukan sesuatu begitu. Mencari gitu ya. Kenapa ya? Corona itu apa sebenarnya? Kenapa corona begitu luar biasa berdampak? Dan bagaimana? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus menjaga jarak di sana? Mereka akan mencari banyak hal di situ. Nah, ternyata masker juga menjadi kesempatan untuk orang melakukan kegiatan ekonomi. Gitu. Dan setelah mereka mencari gitu ya, mengerjakan sesuatu, kemudian kita mencoba untuk mengkoneksikan itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Berarti kalau corona itu virus yang kita tidak bisa melihat, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus pakai masker? Kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus cuci tangan? Nah, sehingga mereka punya pengalaman-pengalaman yang bermakna, ya disitulah nanti pembentukan sikap bisa kita lakukan. Ini yang dimaksud dengan active learning, Bapak dan Ibu. Bukan sekedar memberikan materi, mereka kerjakan tugas. Tetapi bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa mengembangkan pemikiran mereka, mencari, dan mencoba untuk merefleksikan itu. Kemudian baru kita lihat bagaimana pemahaman mereka secara utuh, dan mereka mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka itu sehingga menjadi pribadi yang seperti yang kita rumuskan di tujuan pembelajaran kita. Model yang lain ada Bapak dan Ibu. Ya, kayak Riemann atau Fink gitu ya, mulai dari model pedati ini, pelajari, dalami, kemudian terapkan dan evaluasi sama. Berarti tetap ada bagaimana kita memberikan informasi, memberikan bahan, tetapi mendalami, ada eksplorasi lagi dan elaborasi di sana. Ya, kalau zaman dulu itu ada EEK ya Bapak dan Ibu ya, eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi lagi. Tetap harus ada di sana. Kemudian diterapkan dan dievaluasi bagaimana mereka memahami dan menerima itu, bahkan mengembangkan dalam sebuah produk dari hasil pikir mereka begitu. Nah, dan itu juga bisa dilakukan dalam beberapa aktivitas yang nanti Bapak dan Ibu bisa dilakukan secara utuh ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu situasi saat ini itu tidak memungkinkan kita semua dalam kondisi yang sama. Jadi mulai tadi Bapak dan Ibu mempelajari, mendalami, menerapkan, itu bisa dilakukan dalam dua cara Bapak dan Ibu. Parsial. Parsial itu artinya tidak harus terbungkus dalam satu sistem yang utuh, ya. Dan ini bisa dilakukan secara pecah-pecah atau parsial begitu. Jadi pada saat Bapak dan Ibu yang nanti kita bisa lihat data yang kemarin sempat diisi begitu ya. Nanti kira-kira di bagian mana yang sudah kita lakukan. Jadi di bagian pertama ini pada saat kita akan memberi kesempatan mereka mempelajari, kita sudah mencoba untuk memberikan bahan-bahan, bisa teks, bisa gambar, bisa video yang kita bisa kirimkan ke email, ke WA, ke Telegram dan yang lainnya, mereka mempelajari dulu.
Kemudian mendalami. Nah, mendalami itu bisa melakukan pertemuan langsung gitu ya, konferensi gitu Bapak dan Ibu, ngobrol dengan mereka, kemudian mencoba untuk melihat kemarin apa yang didapatkan, kemudian mencoba mengkaitkan dengan sesuatu yang kontekstual sehingga mereka diajak berpikir kalau seperti ini gimana. Terus kira-kira kalau seperti ini tadi, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau itu terus-menerus corona ini terjadi, kira-kira apa yang akan terjadi untuk Indonesia? Ya, yang paling kecil dululah pendidikan kita. Nah, mereka bisa menyampaikan ke sana. Kalau memang harus diharapkan mereka harus masuk sekolah, berarti harus bagaimana? Nah, mereka sudah mulai menerapkan ke sana. So, mereka harus pakai masker. Kenapa? Nah, mereka bisa menjawab ke sana. Nah, baru diukur. Dan diukurnya juga sama Bapak dan Ibu. Kalau aktivitasnya di sini sudah menggunakan aktivitas berpikir tingkat tinggi, maka evaluasinya juga sudah diarahkan ke sana. Bukan lagi ngomong tentang apa itu virus, bukan lagi. Ya, tetapi sudah mencoba mengarah kepada bagaimana ya virus itu berdampak terhadap ekonominya. Bagaimana jika ini akan terus berkembang meningkat seperti ini datanya, dampaknya akan apa? Bisa memprediksikan ke sana. Nah, kalau seperti ini terus ekonomi Indonesia berkurang terus seperti ini, ada data di sana, kira-kira apa yang terjadi? Mereka menganalisis di sana. Nah, itu Bapak dan Ibu, meskipun daring ya, dan dilakukan bagian yang online, tetap memperhatikan bagaimana peserta didik ini yang aktif belajar dan tetap menggunakan kemampuan pikir tingkat tinggi. Ini yang parsial, pecah-pecah. Tidak dalam satu sistem. Tapi ada juga yang sudah dilakukan dalam satu sistem terpadu yang sering dinamakan sebagai LMS, Learning Management System. Ada di Edmodo, ada juga di Google Classroom, ada di Moodle juga. Kenapa dikatakan terpadu Bapak dan Ibu? Karena di sana juga tidak hanya aktivitas yang memberikan materi dan bahan, tidak hanya mendalam dan sebagainya, tetapi juga itu berada dalam satu sistem sehingga mereka bisa melihat progres itu setiap saat dan mereka bisa belajar kapan saja dengan sistem dan tidak akan tergeser. Beda dengan WA. Ya, sekali kirim bahan begitu, wah udah banyak pertanyaan gitu. Apalagi yang SD nih Bapak dan Ibu, saya mendampingi itu malah yang kepo itu orang tuanya ya, yang banyak bertanya itu malah orang tuanya. Jadi siswanya yang di rumah itu malah santai-santai, orang tuanya yang sekolah gitu ya, mengerjakan tugas dan sebagainya. Dan ini bedanya sudah dikelola dalam satu sistem, sehingga pada saat mereka masuk ke sistem itu, semua sudah ada di sana. Ya, yang paling mudah memang ada Google Classroom yang kami dan saya kembangkan itu, saya ada di Moodle, di Learning Management yang kami gunakan adalah Moodle begitu. Jadi itu berada pada satu sistem yang utuh, terpadu, ya, mulai dari bagaimana materinya disajikan, ke aktivitasnya seperti apa, kemudian mereka harus diskusi, kalau diskusi harus seperti apa, terus kalau mereka ada proyek-proyeknya harus seperti apa, semua tertata rapi di sistem itu. Dan progresnya mereka bisa melihat. Nah, nanti ditunggu tanggal 17 Bapak dan Ibu. Saya tidak akan sampaikan sekarang, nanti selesai sudah nanti webinar kita ya, kita simpan untuk besok lagi begitu. Ya, ini syarat-syarat yang harus dipenuhi meskipun itu dilakukan secara daring begitu. Nah, ini survei awal Bapak dan Ibu, ada 270 responden begitu ya. Ini yang paling banyak usia dari antara 50 sampai 60 tahun Bapak dan Ibu. Jadi semua sudah senior begitu, luar biasa ini. Kemudian ini yang data yang terkumpul di kami ya, berdasarkan survei awal itu sebagian besar sudah menggunakan full daring Bapak dan Ibu, 52,2% full daring. Ya, full daringnya masih menggunakan grup WA sebagian besar. Sebagian besar grup WA dan gabungan dengan Google Classroom, tapi sebagian besar adalah WA. Berarti kalau hanya menggunakan WA maka ini masih dilakukan secara parsial. Nah, sehingga kita bahas tanggal 17 nanti Bapak dan Ibu. Ya, supaya penasaran supaya ikut lagi di series yang kedua begitu. Jadi ini real kondisi dari 270 responden Bapak dan Ibu. Ternyata masih dilakukan secara parsial sebagian besar begitu. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita ingat Bapak dan Ibu. Apa yang kita lakukan yang luar biasa tadi, ya, luar biasa tadi kalau kita hanya seperti burung yang membawakan makanan untuk anak-anaknya tadi dan anak-anaknya siap menerima, lama-lama kan dimakan habis ya Bapak dan Ibu ya.
Bahkan sekarang muncul istilah jangan beri ikan tapi berikanlah kailnya. Maksudnya ke sana sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan pembelajaran juga sama. Wariskan ya sesuatu yang bisa mengubah pola pikir mereka. Jangan diwarisi materi Bapak dan Ibu. Materi itu mereka bisa dapat dari mana saja. Nah, sehingga saya sangat sepakat dengan Einstein. Beliau mengatakan bahwa imajinasi itu lebih penting dari sekedar pengetahuan. Orang yang memiliki imajinasi tinggi berarti mereka orang-orang yang kreatif. Orang yang kreatif pasti orang yang kritis. Dan belajar itu tidak hanya belajar tentang fakta-fakta Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana melatih ya kemampuan pikir seseorang. Sehingga wariskan itu Bapak dan Ibu. Jangan warisi materi. Wariskan bagaimana mereka berpikir sehingga mereka punya imajinasi yang tinggi, menjadi pribadi yang kreatif. Kenapa itu? Nah ini Bapak dan Ibu. Ini penting sekali supaya kita terbuka untuk hal ini. Sekarang kita harus mulai ke sana Bapak dan Ibu. Warisan yang paling berharga itu dari sini. Pola pikir mereka, mindset mereka menjadi orang-orang yang kritik, ya, menjadi thinker, kemudian mereka menjadi seorang kreator-kreator yang hebat begitu. Ya. Ya. Kemudian ini Bapak dan Ibu ya, ini saya ingatkan kembali ini hasil penelitiannya si Dyer begitu, ternyata kalau kita lihat di sini memang ya kalau kita lihat ini ya 2/3 bisa didapatkan di pendidikan tapi 1/3-nya memang tapi lain dengan intelijensi. Ya. 2/3-nya itu genetik Bapak dan Ibu. Kecerdasan itu orang lahir ceprot gitu ya. Jadi ya sudah itu yang disyukuri begitu. Yang bisa dilakukan di sekolah apa? Ya. Bagaimana bisa memperkuat kreativitas mereka. Jangan berjuang di sini Bapak dan Ibu. Yang ada hanya sakit hati, stres begitu ya. Tapi kalau kreativitasnya, nah banyak cara. Saya ngajar matematika itu seringkali matematikanya dilupakan Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana berpikirnya tetap ada. Bagaimana mereka membuat sesuatu dengan konsep matematika tetap nyantel. Matematikanya hilang Bapak dan Ibu. Dan itu enggak apa-apa gitu. Ya, dan satu lagi yang penting Bapak dan Ibu, ini penelitiannya si Thomas Stanley Bapak dan Ibu. Jadi oke, tadi ya, otak kirinya diolah, ya, otak kanannya diolah, ya, otak kanan nanti juga kaitannya dengan karakter baik juga Bapak dan Ibu ya. Sehingga ternyata Bapak dan Ibu, ini yang cukup mengagetkan saya. Ternyata keberhasilan seseorang saat ini bukan karena intelijensinya. Ya, justru yang pertama itu integritas Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana tadi ya tetap menanamkan nilai baik di sana sehingga jangan otak kirinya terus Bapak dan Ibu. Kalau otak kirinya terus nanti mereka akan menjadi ya kritis iya ya, tetapi perlu diimbangi ya, diimbangi dengan kemampuan otak kanannya dan bagaimana mereka diolah ini. Ya, emotional intelligence. Jangan hanya IQ-nya saja, tapi emotional intelligence-nya juga perlu diolah di sini. Ini hasil penelitian Bapak dan Ibu. Ternyata di sana dan kreatif juga salah satunya. Di mana Pak ini? Wah, di bawah sekali Bapak dan Ibu. Ya ada pengaruhnya tetapi bukan 10 besar di sana. Integritas ternyata sekarang yang cukup besar. Dan itulah yang disebut sebagai whole person education. Ya. Head, ya. Heart-nya dan hand. Head-nya itu tentang kecerdasannya, hand-nya itu tentang keterampilannya, heart-nya itu tentang hati baiknya. Jadi orang yang berhasil itu biasanya ketiga-tiganya itu balance Bapak dan Ibu. Pinter, terampil, tapi hatinya baik. Suatu saat pasti Indonesia jadi luar biasa. Tujuan akhirnya sebenarnya arahnya ke sana begitu. Ya. Ya. Tetapi apa yang kita sudah bayangkan, kita impikan, sudah kita rancang itu ternyata berubah sejak COVID-19 ini muncul Bapak dan Ibu. Saya sedih gitu ya melihat gambar ini gitu ya. Ini banyak sekali orang posting begitu, kelas-kelas kosong begitu. Rasa-rasanya ya, apalagi kita di Yayasan Kristen Bapak dan Ibu nggih, berusaha untuk mencari murid aja luar biasa susahnya. Setelah Covid, wah habislah murid kita begitu ya. Jadi ini yang terjadi. Akhirnya berubah budaya aktivitas belajarnya sangat terbatas gitu. Ini anak-anak kita yang harus mereka belajar langsung terbatas dengan seperti ini. Kemudian ruang belajar di ruang satu tadi sekarang sementara ya, sementara sebagian besar staff itu kemudian hanya 3 hal ini yang bisa dilakukan, ruang belajar 2, 3 dan 4 begitu. Yang di sini sudah dipakai Covid gitu ya. Oke lah. Tapi jangan putus asa Bapak dan Ibu. Masalah iya, tapi jangan putus asa. Nah, kemudian pada saat Pak Menteri ya, Mas Menteri Nadiem kemudian
harus mengeluarkan surat edaran dan harus belajar dari rumah, dilakukan secara daring. Ini juga masalah buat kita. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Pasti juga butuh kita perjuangkan. Sehingga beberapa hal yang perlu kita lakukan Bapak dan Ibu. Ini yang saya refleksikan Bapak dan Ibu. Jangan melihat itu sebagai sebuah masalah lagi, tetapi lihat itu sebagai sebuah peluang. Apa yang harus dilakukan? Upgrade diri Bapak dan Ibu. Ya, upgrade diri. Kalau kemarin tidak bisa online gitu ya, sekarang harus berusaha. Dulu bikin media tidak bisa, harus bisa sekarang. Nah, supaya bisa melakukan itu, apa yang dilakukan? Analisis kebutuhannya dulu Bapak dan Ibu. Saya ngajar di level mana? SD, SMP, SMA, kelas rendah, kelas tinggi. Mulai dianalisis. Setelah itu, ya harus dikerjakan. Yang susah itu kan bagian tengah yang hijau ini Bapak dan Ibu. Mengerjakan. Ya, setelah dilakukan ini semua, dianalisis, ya tidak dikerjakan. Ya mana bisa berubah. Jadi mau tidak mau kita sudah harus masuk ke sana. Update diri kita. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk apa yang terjadi saat ini. Ya, hal yang bisa kita lakukan ini Bapak dan Ibu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Kita kembali ke kalau saya bilang ini adalah sebenarnya guru harapan masa depan Bapak dan Ibu. Ini saya ambil dari PPT-nya Prof. Syahwal Gultom. Jadi beliau tenaga ahli di GTK sana Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat ini adalah impian guru masa depan begitu Bapak dan Ibu, ada di sini Bapak dan Ibu, luar biasa sebenarnya. Kalau kita kembali melihat diri kita kembali, merefleksikan diri siapakah kita begitu, saya yakin Bapak dan Ibu, COVID ini akan menjadi tantangan baru dan kesempatan baru untuk melakukan sesuatu. Karena guru-guru sekarang itu harus menginspirasi Bapak dan Ibu. Harus menjadi teladan, mempesona, ikhlas dengan kondisi sekarang, dan terus berjuang begitu. Dan memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, sehingga mampu melakukan hal-hal yang cukup baik juga. Nah, ini yang disebut sebagai capaian pembelajaran yang nantinya Bapak dan Ibu guru-guru masa depan itu harus melalui PPG, pendidikan profesi. Ini langkah yang baik yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kalau kita kembali ke mimpi ini Bapak dan Ibu, mimpi baru ini, maka apa yang terjadi itu tetap bisa kita lakukan. Nah, ini kalau kita lihat di sini Bapak dan Ibu. Tidak cukup hanya 4 kompetensi ini sekarang, ya. Sudah harus bergeser pada ini Bapak dan Ibu. Ini yang penting sekali. Jadi bahwa keberhasilan peserta didik kita ini tujuan akhirnya ini Bapak dan Ibu itu ditopang oleh kualitas pembelajaran yang kita berikan yang guru-guru yang diharapkan tadi, profil-profil guru masa depan yang diharapkan dan kita refleksikan tadi memiliki beberapa hal ini Bapak dan Ibu. Ya, tidak hanya memiliki keterampilan dalam mengajar tetapi juga memiliki karakter yang mempesona, ada panggilan jiwanya, kondisi seperti ini ya. Kemudian direfleksikan lagi ada rasa ikhlas di sana. Memiliki kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi, teknologinya baik dan sebagainya. Ini guru masa depan. Kalau kita ingat tentang peran kita dan predikat kita, maka kita akan tetap terus berusaha. Dan jika ada duit gitu, kalau ditanya satu pertanyaan untuk membuat kualitas hidup Indonesia menjadi baik, jika hanya satu yang boleh dilakukan, ya pasti harus upgrade gurunya Bapak dan Ibu. Kalau 2, ya pasti kurikulumnya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi motivasi kita lagi Bapak dan Ibu. Kenapa gurunya? Ya, guru inilah yang nanti akan membuat perubahan-perubahan. Masa-masa pandemi ini menjadi tantangan dan menunjukkan bagaimana kualitas kita dalam pembelajaran kita mendampingi peserta didik. Ya, kenapa guru? Ya juga ini Bapak dan Ibu. Apanya yang di-upgrade? Pasti kesejahteraannya dulu. Sekarang sudah luar biasa Bapak dan Ibu. Ya meskipun belum semua ya, tapi sudah dipikirkan dengan kebijakan-kebijakan itu. Kemudian yang terpenting adalah di bagian ini Bapak dan Ibu, mindset kita. Ya, sehingga kita memiliki tadi keikhlasan untuk terus mengembangkan diri dalam situasi yang saat ini terjadi. Nah, kurikulumnya juga sama Bapak dan Ibu. Saya tidak akan bahas banyak yang ini. Tapi prinsipnya adalah kembali kepada profil guru yang kita impikan, maka kita akan berusaha mengatasi kondisi COVID ini dengan pembelajaran daring dengan syarat-syarat yang saya jelaskan tadi. Kemudian ini Bapak dan Ibu yang cukup penting untuk kita. Guru itu adalah
orang-orang yang akan menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Nah, ternyata pemimpin-pemimpin masa depan itu sebagian besar ya dipengaruhi oleh mentornya. Elisa berhasil karena ada Elia. Ya. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan pasti ada ke sana. Ya. Daud, ya pasti ada Saul di sana yang mementori dia. Selalu ada mentor yang baik. Jadi kita adalah mentor-mentor bagi peserta didik kita sehingga kita bisa mengantarkan mereka dengan kemampuan berpikirnya tadi, dengan full person edukasinya tadi, mengantarkan mereka menjadi calon-calon pemimpin yang hebat, meskipun itu dilakukan semua dengan online yang terjadi saat ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Terus selanjutnya